Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Talita Salsabila. Nah, di sini kita akan lanjut nih teman-teman untuk mengerjakan project yang terakhir. Nah, sebelumnya itu kita sudah mengerjakan untuk Superlab 1 hingga 5. Nah, sekarang kita lanjut nih teman-teman untuk modul baru, yaitu mengenai membangun server ujian dengan menggunakan Zia GPT. Nah, di sini walaupun ini sebagai project saya, tetapi barangkali video ini dapat membantu teman-teman semuanya untuk melakukan proses belajar. Nah, oke, di sini untuk bab yang pertama itu kita akan melakukan instalasi Ubuntu teman-teman, atau install Ubuntunya terlebih dahulu, karena di sini untuk project kali ini atau untuk bab ini kita itu akan fokus di bagian Ubuntu ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita bisa langsung install saja. Nah, oh ya teman-teman, di sini sebelum kita instalasi untuk Ubuntunya itu kita memerlukan yang namanya file ISO, yaitu ISO dari Ubuntunya karena kita menggunakan Ubuntu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi di sini teman-teman, untuk Ubuntu sendiri itu dia ada dua tampilan, yaitu ada yang CLI dan juga ada yang GUI ataupun server dan juga desktop ya teman-teman. Nah, tetapi kali ini kita akan download atau kita itu akan menggunakan ISO yang berbasiskan teks terlebih dahulu, yaitu yang CLI ataupun yang server teman-teman. Jadi nanti kita itu ketikan ya teman-teman, bukan tinggal klik tetapi ketika. Nah, oke, di sini kita bisa tinggal download saja teman-teman untuk file ISO-nya. Nah, kalian bisa masuk ke Ubuntu release. Nah, di sini saya akan coba ketikan ulang biar teman-teman tahu. Ubuntu, kemudian nah seperti ini, kalian bisa enter, kemudian kalian bisa buka yang paling atas teman-teman, yang ini, yang ubuntu.com, kalian bisa klik. Nah, oke, di sini sudah. Kalian bisa lihat di sini ada dua tampilan, yaitu di sini ada standard support, kemudian ada extended security maintenance ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat di sini ada versi terbaru dan juga versi terlamanya ya, teman-teman. Kita bisa fokus di bagian extended security, teman-teman. Yang ini, di sini ada yang 20.04, ada juga yang 14.04. Nah, oke, di sini kita akan menggunakan yang versi terbarunya saja. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian sini, teman-teman, Ubuntu yang 20.046 yang vokal fosa. Kita bisa klik. Oke, di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tertuliskan server install image. Nah, di sini kita itu akan install teman-teman atau akan download untuk ISO-nya. Nah, maka dari itu di sini kita akan menggunakan yang server atau yang berbasiskan CLI. Maka dari itu kita bisa klik di bagian server install image. Nah, di sini kita bisa klik di bagian yang 64 bits yang ini teman-teman. Kita bisa klik. Nah, oke, secara otomatis di sini akan langsung terdownload ya teman-teman untuk ISO-nya. Nah, karena di sini saya sudah punya untuk file ISO-nya, maka saya tidak perlu download lagi ya teman-teman. Ketika kalian belum punya, kalian bisa download saja sampai selesai. Untuk proses download dari ISO-nya itu menurut saya lumayan lama ya teman-teman. Jadi kalian bisa download saja. Nah, karena di sini saya sudah memiliki ISO-nya, maka dari itu di sini kita bisa langsung saja ya teman-teman untuk instalasi dari Ubuntu-nya. Nah, oke, kemudian untuk yang kedua itu kita memerlukan yang namanya aplikasi VirtualBox ya teman-teman. Kita akan menggunakan VirtualBox. Nah, di sini kita bisa buka saja VirtualBox. Nah, di sini saya sudah install teman-teman untuk VirtualBox-nya. Nah, ketika kalian belum install untuk aplikasi VirtualBox-nya itu kalian bisa install terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, untuk langkah yang pertama di sini pastikan kalian sudah punya aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian kalian juga sudah punya untuk ISO yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa langsung instalasi saja. Di sini kita bisa klik di bagian New. Nah, oke, di sini untuk name and operating system kita bisa gunakan misalkan Ubuntu saja. Lalu di sini untuk mesin folder atau tempatnya saya gunakan default saja. Untuk tipenya adalah Linux dan versionnya adalah Ubuntu 64 bit ya teman-teman. Jadi di sini untuk mesin folder itu kalian bisa pilih untuk tempat penyimpanannya teman-teman. Kalian bisa klik di bagian sini. Nah, di sini saya gunakan default saja, yaitu di folder C. Oke, di sini sudah seperti ini saja. Kita bisa next. Kemudian di bagian memory size itu kita bisa tambahkan teman-teman. Misalkan segini. Kalian bisa sesuaikan saja, yang penting jangan melewati merah-merah yang ini ya teman-teman, karena ini lumayan berbahaya. Nah, kemudian jika sudah kita bisa next. Nah, di sini untuk hard disk kita bisa pilih yang create a virtual hard disk. No, kita bisa create. Nah, oke, di sini untuk hard disk file type kita masih menggunakan yang virtual disk image ya teman-teman. Jadi kita pilih yang pertama saja. Kemudian di sini kita bisa next. Nah, di sini untuk storage-nya kita bisa pilih yang dynamic ya teman-teman. Kemudian kita next. Kemudian di sini adalah file location and size. Jadi ini adalah tempat ya teman-teman, tempat untuk menyimpan VirtualBox-nya. Oke, di sini saya menggunakan default saja seperti sebelumnya, yaitu di sini di user, kemudian admin VirtualBox Ubuntu ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk size-nya juga saya menggunakan default saja, yaitu 10. Kita bisa create. Nah, oke, di sini sudah teman-teman, kita sudah membuat untuk virtual mesinnya atau Ubuntunya. Nah, sekarang kita bisa nih untuk konfigurasikan Ubuntunya terlebih dahulu sebelum kita jalankan. Nah, oke, kita bisa pergi ke menu setting. Oke, di sini kita bisa pergi ke bagian storage teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa klik yang ini. Di sini kita akan memasukkan untuk ISO dari Ubuntunya yang tadi sudah kita install teman-teman. Nah, oke, di sini kalian bisa klik di bagian sini. Kemudian kalian bisa pilih yang ini teman-teman, cause a disk file.
yaitu kita pilih dari file ya teman-teman. Nah oke, di sini untuk saya menyimpannya itu kemarin di data D, kemudian ISO Ubuntu. Nah oke, di sini kita bisa masukkan untuk Ubuntu yang sebelumnya sudah kita download ya teman-teman. Kemudian kita open. Nah oke, kalian bisa lihat di sini sudah ada teman-teman untuk ISO-nya, yaitu yang sebelumnya sudah kita install atau sudah kita download. Nah karena ISO-nya sudah, sekarang kita bisa lanjut pergi ke bagian menu yang network teman-teman, yaitu di bagian sini. Nah di sini untuk adapter satunya itu kita bisa ganti menjadi bridge adapter ya teman-teman, agar nantinya kita itu bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah kemudian di sini kita juga akan menaikkan prosesornya teman-teman atau CPU-nya, agar nantinya pada saat proses booting itu cepat atau kita itu bisa masuk ke dalam sistemnya ya teman-teman. Oke, di sini mungkin kita gunakan 2 saja. Jadi teman-teman, kenapa kita menambah prosesor atau CPU ini? Agar nantinya kita itu bisa masuk nih teman-teman ke dalam tampilan dari Ubuntu-nya ataupun virtual mesinnya. Nah oke, di sini kita bisa langsung oke saja karena kita sudah selesai untuk settingnya ya teman-teman. Nah jika sudah, di sini kita bisa langsung klik start saja ya teman-teman, atau jalankan untuk virtual mesinnya. Kita bisa klik start. Di sini kita bisa tunggu nih teman-teman untuk proses instalasinya. Nah oke, di sini kita bisa klik enter saja ya teman-teman, yang try or install Ubuntu server, kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa tunggu untuk proses bootingnya hingga selesai. Nah, jadi di sini untuk oke-oke itu dia masih termasuk dalam proses booting ya teman-teman, atau proses untuk masuk ke dalam tampilannya. Nah, kalian bisa lihat di sini kita bisa tunggu saja. Nanti dia itu akan langsung ada tampilan seperti masuk ataupun tampilan instalasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tunggu saja. Ini adalah proses untuk masuknya. Kalian bisa lihat di sini tuliskan waiting for plot ya teman-teman. Kita bisa tunggu saja. Nah, oke, jika prosesnya tadi sudah selesai di sini, kita itu akan disuruh untuk memilih beberapa hal yang perlu kita setujui ya teman-teman. Nah, oke, di sini bahasa kita akan menggunakan bahasa Inggris saja ya teman-teman, sesuai defaultnya. Kita bisa enter. Nah oke, di sini kita akan menggunakan keyboard configuration-nya adalah English semua ataupun bahasa Inggris USA ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa down. Kemudian di sini untuk cost type of install. Oke, di sini kita langsung down saja ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa down. Kemudian di sini untuk network connection-nya kita bisa pilih yang continue without network. Nah oke, untuk proxy address kita tinggalkan saja, kita pilih down. Kemudian di sini juga down lagi. Oke, di sini kita langsung klik yang continue without updating, teman-teman. Kemudian di sini di sini kita langsung klikkan down saja, kita tanda arrow bawah ya teman-teman sampai ke tulisan down. Kemudian kita enter. Lalu di sini untuk storage configuration juga kita pilih yang down. Kemudian di sini kita bisa klik yang continue. Nah oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan profile setup teman-teman, atau settingan untuk nama dari Ubuntu-nya. Nah oke, di sini untuk namanya mungkin saya akan menggunakan Ubuntu saja. Kemudian di sini untuk server name-nya saya menggunakan nama saya, yaitu Talita. Kemudian untuk pick a user-nya juga sama, kita menggunakan Talita. Nah, oh ya, di sini untuk yang servernya saya akan masih sama menggunakan Ubuntu saja ya teman-teman, biar tidak bingung. Kemudian di sini untuk usernya Talita, lalu untuk passwordnya itu saya akan menggunakan nama saya, yaitu Talita. Kemudian 1, 2, 3. Lalu di sini kita bisa confirm untuk passwordnya ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja untuk passwordnya. Memang di sini tidak kelihatan ya teman-teman. Jadi kalian harus benar untuk penulisannya. Nah oke, jika sudah di sini kita bisa langsung klik down ya teman-teman. Kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa langsung continue saja di bagian upgrade to Ubuntu Pro. Nah oke, kemudian di bagian SSH setup itu di sini kita bisa langsung install saja ya teman-teman. Kita bisa klikkan spasi. Harusnya kalian juga bisa install ketika kita itu sudah menginstal Ubuntu-nya ataupun virtual mesinnya. Nah tetapi agar mudah kita langsung install saja ya teman-teman, agar kita itu bisa meremote-nya di Open SSH Server. Nah oke, di sini kita bisa klikkan spasi, kemudian kita bisa down teman-teman. Nah oke, di sini kita bisa tunggu teman-teman untuk proses instalasinya. Di sini untuk proses instalasinya itu memang lumayan lama ya teman-teman, jadi sekitar 30 sampai 1 jam mungkin. Jadi kita bisa tunggu saja hingga selesai. Oke, di sini sudah seperti ini, kita bisa tunggu saja ya teman-teman. Nah, oke, setelah proses instalasi yang cukup panjang, kalian bisa lihat di sini sudah tertuliskan ada 2 opsi, yaitu view follow-up dan juga reboot now. Nah, ketika sudah muncul reboot now, maka dari itu di sini kita bisa klik yang reboot now teman-teman. Kita bisa klik saja di sini, kita bisa enter. Nah, nanti di sini itu kita akan langsung diarahkan ke proses bootingnya lagi. Jadi setelah kalian instalasi untuk VM Ubuntu-nya itu selesai, itu biasanya akan muncul violet-violet seperti di layar ya teman-teman. Nah, tetapi kalian jangan khawatir, di sini kita bisa tekan enter saja, kemudian kita bisa tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini kita perbesar.
Oke, di sini kita itu akan diarahkan ke proses booting lagi. Jadi setelah instalasinya sudah selesai, itu kita akan diarahkan untuk proses bootingnya lagi. Kita bisa tunggu ya teman-teman sampai nanti ada informasi untuk kita login ataupun masuk ke dalam sistemnya. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah ada ketikan untuk login. Kita coba enter saja. Oke, di sini prosesnya belum selesai. Kita bisa tunggu saja. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini kita sudah disuruh untuk login ya teman-teman. Kalian bisa enter saja hingga prosesnya sudah selesai seperti ini. Nah, artinya di sini ketika kita disuruh untuk login, itu artinya kita sudah berhasil teman-teman untuk instalasi Ubuntu-nya. Nah, oke, kita bisa langsung login saja. Di sini tadi untuk namanya, untuk nama user saya adalah Talita, kemudian passwordnya adalah Talita, kemudian 123. Biar kita enter. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini saya sudah berhasil masuk ya teman-teman ke dalam Talitanya ataupun ke dalam virtual mesinnya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya kalau kita sudah masuk atau login ke dalam Ubuntu-nya? Nah, kalian bisa lihat di sini ada Talita @ubuntu. Nah, itu artinya kita sudah masuk teman-teman ataupun kita itu sudah berada di dalam akun ataupun user yang tadi kita masukkan. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih teman-teman untuk yang bab 1 yaitu mengenai instalasi Ubuntu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara instalasi Ubuntu-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu proses belajar kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.